Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pondok Ramadan MTSN 3 Malang 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai. Perkenalkan, saya Pak Lintang. Saya yang akan menemani kalian di Pondok Ramadan sesi kali ini belajar tentang bab sholat. Iya, sholat. Apa? Sholat. 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 Ya. Sholat merupakan tiang agama. Yang namanya tiang itu kan menjadi penyangga. Yang disangga apa? Yang disangga agama. Ketika tiangnya kuat, maka agama kita kuat. Ketika tiangnya rapuh, maka agama kita pun rapuh. Tiangnya apa? Ya sholat itu. Maka dari itu mari kita memperkokoh sholat kita. Jangan sampai sholat kita bolong-bolong. Jangan sampai sholat kita lalai. Sholat itu wajib, bosku. Sholat merupakan kewajiban bagi tiap muslim yang sudah akil dan balik. Muslim apa? Muslim laki-laki, juga muslim perempuan, tentunya yang sudah balik, yang sudah bisa dikenai hukum atau mukallaf. Bahkan yang sakit pun tetap wajib, tetapi ada keringanan. Yang tidak kuat berdiri bisa duduk, yang tidak bisa duduk bisa dengan berbaring atau dengan isyarat saja. Salat menjadi bukti keimanan dan ketaatan seorang muslim dalam menjalani perintah Allah. Yang namanya Allah, siapa Allah? Yang mencipta kita. Kita siapa? Yang diciptakan Allah. Kalau yang menciptakan kita, yang memberi segala sesuatu terhadap kita, memerintahkan kita untuk sholat dan kita tidak mengerjakan, kalau kata orang Jawa, kita itu kebacut, ya. Kita tidak bersyukur, kita tidak taat kepada sesuatu yang menciptakan kita, sang pencipta, ya Allah itu, maka kita itu sangat-sangat nemen, ya. Kemudian amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Nanti ketika kita sudah meninggal dan kita dihisab itu diapakan? Dihitung, diinterogasi. Ketika di dunia kita ngapain saja, ketika di dunia apa yang kita perbuat. Yang pertama kali dihitung bukan ngegame kita, bukan apa yang lain, tetapi sholat. Bagaimana sholatnya? Apakah bolong-bolong? Apakah lalai? Apakah rajin? Apakah selalu berjamaah? Apakah selalu ke masjid? Apakah tidak diremehkan? Begitu. Jadi mengingat yang utama adalah sholat, berarti sholat ini adalah perkara yang sangat-sangat penting untuk kita telateni, untuk kita pegang, untuk kita selalu dawamkan dan istiqomah. Yang terakhir yaitu sholat merupakan penghubung atau wasilah, jembatan kita untuk seorang hamba, ya. Kita itu hambanya dan Tuhan kita adalah yang kita hambai. Nah, kalau kita haji, kita zakat, kita puasa atau ibadah yang lain, itu kita masih bisa nyambi. Puasa kita masih bisa bekerja walaupun tidak boleh makan. Zakat pun ya kita masih bisa nyambi. Tapi kalau sholat ini adalah ritual yang sangat sakral yang kita lakukan dalam sehari 5 kali, dan itu sangat sakral. Jadi ketika kita menghadap Tuhan itu ya di sholat ini satu-satunya itu. Yang akan kita bahas yakni 8 keutamaan menjalankan sholat 5 waktu. Yang pertama, mengingat Allah. Menjalankan sholat 5 waktu menjadi sarana kita selalu mengingat Tuhan yang telah memberikan kita kenikmatan yang tiada tara. Mata kita, anggota tubuh kita, kenikmatan-kenikmatan, ya, rezeki yang lancar, orang tua yang sangat sayang, kecerdasan, ketampanan, kelengkapan anggota tubuh kita. Nah, ini yang harus kita syukuri. Untuk apa? Salah satunya ya dengan sholat ini. Yang kedua, yakni bukan yang kedua ya, masih yang pertama, yakni sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Bahkan saking pentingnya sholat, ketika kita tertidur, dalam hadis yang diriwayatkan di kitab Sahihain, yakni melalui sahabat Anas, bahwa Rasulullah
pernah bersabda, barang siapa yang tidur meninggalkan sholat itu masih wajib untuk menggantinya ketika kita bangun, walaupun sudah lewat waktu sholatnya. Ini menunjukkan bahwa sholat itu sangat urgent, sangat penting. Yang kedua, sholat menjadi penolong di dunia dan penolong di akhirat. Seperti halnya ayat yang ada di muka kita, yakni Al-Baqarah, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Pasti teringat di benak kita bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika terkena panah dalam peperangan meminta sahabat yang lainnya mencabut anak panah tersebut, tetapi ketika Sayyidina Ali berada dalam kondisi sholat. Untuk apa? Agar Sayyidina Ali bisa fokus terhadap sholat dan hanya mengingat Allah dan melupakan rasa sakit dari anak panah yang dicabut dari dalam tubuhnya. Masya Allah, sungguh sangat-sangat fokus, sungguh sangat-sangat sholat menghadirkan sebuah konsentrasi yang sangat tinggi. Yang ketiga, yakni sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dalam hadis riwayat Imran Ibnu Abbas, yang sholatnya masih belum dapat mencegah dirinya mengerjakan perbuatan keji dan mungkar, maka tiada lain ia makin bertambah jauh dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mendawamkan sholat, dan sholat itu mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar. Yang kedua, yakni yang keempat, penghapus dosa. Yakni tidak sekali-sekali orang mukmin melakukan suatu dosa yang kecil tentunya ya, bukan dosa besar seperti membunuh, berzina, menghardik orang tua, memakan riba, itu dosa besar. Ini tidak akan bisa hilang kecuali dengan taubat. Lalu ia melakukan wudu dan sholat 2 rakaat melainkan diberikan ampunan baginya. Sungguh sangat menyenangkan dan enteng sekali untuk menghapus dosa. Hanya seperti itu. Wudu, sholat 2 rakaat, kita diampuni dosa-dosa kecil kita. Kemudian yang ketiga, bentuk syukur kepada Allah. Ketika ditanyakan oleh para sahabat dan istri Rasulullah yang melihat bengkaknya kaki Rasulullah karena banyaknya rakaat yang dilakukan ketika beliau sholat sunnah. Wahai Rasulullah, kenapa engkau masih sholat? Padahal engkau adalah satu-satunya orang yang diampuni dosanya sebelum dan sesudah engkau melakukan perbuatan tersebut. Maka Rasulullah menjawab, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Masya Allah. 6, yakni amalan yang utama. Ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling utama? As-sholatu ala waktiha, yakni sholat pada waktunya, tepat pada waktunya. Kemudian baru berbakti kepada orang tua dan jihad fisabilillah. Kembali kepada yang tadi, bahwa sholat adalah hal yang pertama yang akan dihisab ketika kita di akhirat nanti. Kemudian penghapus semua kesalahan. Di sini ada hadis yang intinya begini, saya akan menceritakan intinya. Ketika kita tidak mandi 2 hari saja, maka apa yang akan kita rasakan? Gerah. Nah, ketika 3 hari gerahnya tambah, 4 hari tambah, seminggu lebih, sebulan akan sangat-sangat gerah dan sumpek. Nah, sholat juga seperti itu. Ketika kita sholat pertama 1 kali, maka menghapuskan dosa beberapa. Ketika sholat 2 kali, beberapanya dikali 2. Ketiga kali, sampai 1 hari dalam 5 kali. Nah, ini apa tujuannya? Ya, tujuannya agar dosa-dosa kecil yang kita lakukan bisa terhapus dengan sholat kita. Fa insyaallah harapannya kita akan terbebas dari dosa-dosa, dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang terlepas dari dosa-dosa yang selalu bergelimangan. Yang ketiga, yakni cahaya di hari kiamat. Bahwasanya suatu hari Nabi SAW bersabda, siapa yang menjaga sholatnya, dia akan mempunyai cahaya, bukti, dan keselamatan di hari akhir nanti. Dan yang tidak menjaganya tidak akan mempunyai bukti atau cahaya keselamatan pada hari kiamat. Dia akan tinggal bersama Qarun, orang yang tamak terhadap hartanya, orang yang serakah terhadap hartanya, dan Fir'aun, orang yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan, sombongnya minta ampun, dan Ubay bin
khalaf, orang yang selalu menentang Allah dan selalu menentang Rasulullah pada zaman Nabi berdakwah. Setelah kita mempelajari tentang amalan-amalan keutamaan orang yang melakukan sholat, maka kita akan membahas 15 ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat, yakni dalam hal ini mengacu pada kitab Irsyadu al-Ibad karya Syekh Az-Zainuddin Al-Malibari dalam bab Fadlis Sholatil Maktubah, yakni yang terbagi dalam 6 siksaan di dunia, 3 siksaan ketika meninggal, 3 siksaan ketika dalam kubur, dan 3 siksaan dibangkitkan kita dari kubur menuju padang mahsyar. 6 siksa di dunia. Ayo lo. 1, kita dicabut keberkahan umurnya. Panjang atau pendek umur kita tidak akan manfaat, kita tidak akan barokah, kita akan sumpek, kita tidak merasa bahagia, tidak berguna. Yang kedua, kita dihilangkan tanda-tanda kesolehan di wajah kita. Pernah kan kita melihat orang saja itu sudah adem, sudah tenang, wajahnya meneduhkan, menenangkan, enak gitu dipandang. Dia ahli wudhu, ahli sholat, itu sudah sangat menyenangkan bagi kita yang melihat. Nomor 3, yakni segala amal baiknya kita tidak akan mendapatkan pahala. Ini yang paling berbahaya. Ketika kita sholatnya tidak diakui, kemudian kita meninggalkan sholat, kemudian pahala-pahala baik yang lain kita tidak diakui karena kita meninggalkan sholat. Ini sangat berbahaya. Yang keempat, doa kita tidak akan dikabulkan. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kelima, kita tidak akan mendapatkan bagian doa dari doanya orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu orang-orang yang selalu ketika dalam doanya itu mengikut sertakan untuk mendoakan muslimin muslimat yang lain, mukminin mukminat yang lain. Nah, itu kita tidak akan kecipratan sedikit pun dari bagian doa-doa yang sudah terucap. Nah, yang keenam, akan dibenci oleh kebanyakan orang. Orang yang tidak sholat nanti akan ketahuan, akan kentara, dan itu menimbulkan aura negatif di sekelilingnya, dan orang-orang menjadi tidak simpati, tidak suka terhadap dia. Yang berikutnya yakni 3 siksa ketika kita meninggal. Semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, amin. Yang 1, kita mati dalam kondisi terhina dalam penduduk dunia dan terhina penduduk langit. Kita di dunia juga terkenal sebagai orang yang selalu meninggalkan sholat. Di langit pun juga malaikat-malaikat juga sangat mengenal kita bahwa kita termasuk hamba yang selalu meninggalkan sholat. Yang kedua, mati dalam kondisi lapar. Atas izin Allah kita dimatikan dalam kondisi yang sangat lapar. Entah bagaimana rasanya, semoga kita tidak merasakan itu. Yang ketiga, mati dalam kondisi haus, yang apabila kita minum 1 lautan pun kita tidak akan hilang hausnya. Ketika kita puasa saja kita sudah sangat ingin segera maghrib, segera minum, segera membatalkan puasa. Lah ini kita haus yang ketika kita minum 1 lautan kita tidak akan terasa selesai hausnya. Masya Allah, semoga kita tidak seperti itu. Selanjutnya kita akan diancam, yakni 3 siksa di alam kubur. Jangan sampai tobat kita datang ketika terlambat. Bagaimana datangnya tobat itu terlambat? Ya ketika kita meninggal. Jangan sampai. 1, kuburan kita akan menyempit sehingga tulang-tulang rusuk kita saling bersimpangan. Tulang rusuk itu kan sejajar. Bagaimana dia bisa saling bersimpangan? Itu dikarenakan kubur kita yang menghimpit terlalu sempit. Yang kedua, ruang kubur kita dipenuhi api dari neraka. Sehari-hari kita di dalam kubur akan banyak api dan terasa sangat panas. Yang ketiga, Allah akan mengirim utusannya yang berjulukan As-Suja Al-Aqra, yakni ular yang akan menyiksa kita setiap hari. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga yakni siksa selanjutnya yakni siksa ketika kita dibangkitkan dari kubur ke padang mahsyar. Taubat itu bukan dimulai nanti tapi sekarang. Taubat itu ketika kita menunggu, maka dia tidak akan terulang kembali kesempatannya. Banyak orang yang meninggal ingin dihidupkan kembali hanya untuk bertaubat. Maka dari itu marilah kita meniatkan diri untuk selalu setiap hari bertaubat. Yang pertama dan yang paling tidak kita inginkan yakni dibenci Allah. Mau hidup di mana lagi jika kita dibenci Allah? Mau berharap pada siapa lagi jika kita dibenci Allah? Karena satu-satunya Allah lah yang
harus kita harapkan ridhonya. Yang kedua, hisab yang berat. Bagaimana tidak berat jika kita meninggalkan sesuatu yang utama, dimasukkan ke dalam neraka. Semoga kita semua sholat berharap ridho Allah dan tidak berharap yang lain, dan semoga semua selalu diberikan kenikmatan atas pelaksanaan sholat, mendawamkan sholat berjamaah dan sholat yang istiqomah. Ada pesan dari seseorang, jadi masih mau ninggalin sholat. Nah, setelah tahu ancamannya kayak gitu masih mau ninggalin sholat, kita pikirkan baik-baik. Mari kita berdoa untuk mengakhiri sesi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni kami jika selalu meremehkan dan lalai dalam salat kami. Semoga Engkau jadikan kami termasuk hamba Allah yang selalu mendirikan salat untuk bersyukur kepadamu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi sosial media saya yang tertera di sini atau di email saya. Untuk itu, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.